Selamat datang di Koneksi, Connected with Axio. Halo Sobat Axio, kembali lagi bersama dengan Claudia. Dan Claudia tentunya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia. Balik lagi soal kemerdekaan, gak bisa dipungkiri ini kembali mengingatkan kita bahwa generasi muda itu menjadi pemegang tongkat estafet bangsa ya, masa depan bangsa. Dan spesial hari ini, Claudia sudah mendatangkan 2 orang, generasi muda tentunya, yang sangat mengharumkan nama bangsa. Jadi langsung aja kita panggil Jesslyn dan Jose. Halo. Halo. Mungkin happy birthday Indonesia kali ya, karena ini tayangnya di 17 Agustus. Oke, happy birthday Indonesia. Happy birthday Indonesia. Mereka udah merah putih nih Sobat Axio. Oke, Sobat Axio, jadi kalau yang belum kenal Jesslyn sama Jose, mereka ini berkecimpung di dunia atlet renang dan polo air ya. Kejuaraan mereka udah banyak banget dan tentunya nggak cuma kejuaraan dari cabang olahraga, tapi mereka juga siswa-siswi berprestasi. Salah satu contohnya Jose, yang coba mungkin boleh diceritakan Jose, dikenalin ke Sobat Axio. Halo Sobat Axio, nama aku Jose Kristo. Kalian bisa panggil aku Jose. Aku di sini sebagai penerima beasiswa ISMA 2024 ke University of Szeged, Hungary, dan juga aku sebagai representatif Jakarta di tim polo air sampai tahun 2022. Sampai tahun 2022 berarti cukup baru lah ya, masih 3 tahun silam. Oke, kalau Jesslyn juga sama dan dia baru fresh banget. Mereka ini adik kakak ya. Kalau Jose sama Jesslyn berarti bedanya berapa tahun ya? 3. Beda 3 tahun. Kalau Jose udah melanjutkan kuliah dengan ISMA tadi ya. Jesslyn ini baru aja dapat biaya siswa ya, Sobat Axio. Jadi mungkin Jesslyn boleh dikenalin ke Sobat Axio. Halo Sobat Axio. Jadi perkenalkan, nama aku Jesslyn Bianca dan aku ini awardee beasiswa Indonesia Maju angkatan 4. Aku keterima di University of Toronto di Kanada dan aku sendiri mewakili Jakarta dalam cabang olahraga renang dan aku udah mengikuti beberapa lomba nasional dan juga menang lomba-lomba nasionalnya. Iya, keren banget. Sobat Axio, kalau misal aku baca achievement mereka ini banyak banget ya. Kayak Jesslyn, kejuaraan dari berturut-turut dari tahun 2021, 2022 dan 2024. Begitu pula dengan Jose yang ternyata nggak cuman di olahraga ya, kamu juga ada lomba penulisan proposal program kreativitas mahasiswa, luar biasa. Jadi ini menarik banget untuk diulik Sobat Axio, gimana sih generasi muda emas sekarang ini menitik kehidupannya gitu. Apa aja tantangannya, kita bahas lebih lanjut. Mungkin dari Jesslyn sama Jose dulu nih, background dari kalian sendiri nih awalnya gimana sih bisa sampai akhirnya ada di titik ini gitu. Dari kecil mungkin boleh diceritain, siapa duluan mau, Jose atau Jesslyn? Mungkin aku duluan ya, karena aku duluan yang juga langsung masuk ke dunia olahraga. Tapi sebenarnya rada lucu sih. Jadi kan aku dulu umur 3 tahun, itu masih kecil dan setiap kali tidur tuh nggak betah gitu, kaki kayak sakit terus. Akhirnya disaranin sama dokter buat terapinya dengan cara renang. Jadi awalnya aku masuk ke cabur renang sebelum aku pindah ke polo air. Nah di renang ini aku terapi setiap hari, latihan terus akhirnya pelatih lihat kayak ada potensi nih dari aku dan akhirnya aku disuruh sama papi, disuruh sama coach buat ikut profesional competitive swimming. Nah makanya abis itu aku coba dan akhirnya ya ternyata sukses di situ, dapat juara dan akhirnya jadi bagian dari aku gitu. Jadi bagian dari kamu. Cukup unik ya Sobat Axio karena awalnya berarti karena sakit ya? Ya benar, sebenarnya emang dari keluarga pun nggak ada riwayat yang, ya? Iya nggak ada yang riwayat sakit. Nggak ada yang kayak gitu dan juga nggak ada history di bagian renang gitu loh dan akhirnya tiba-tiba jadi di renang, itu lucu sih. Cuman setelah itu emang hilang sakitnya atau gimana? Hilang Recovery, bener. full recovery. Oh lucunya kalau misalnya berhenti renang lagi kayak seminggu 2 minggu sakit lagi. Itu gue nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu kenapa. Iya. Cuman kalau sekarang masih sakit nggak, Jo? Sekarang udah enggak. Soalnya mungkin karena aku juga selalu siapin vitamin dan juga olahraga di luar dari renang kayak misalnya gym dan lari dan sebagainya. Cuman akhirnya sakit itu berhenti di kamu umur berapa kalau boleh tahu nih? Kayaknya SMP. Berarti cukup lama ya dari startnya dari umur berapa? Umur 3. Umur 3 sampai SMP? Iya. Seaktif itu berarti harus renang biar nggak sakit. Banget, Itu parah banget sakitnya.
Ketika sebenarnya bukan parah sakit banget ya, tapi lebih ke ganggu aja. Ganggu kayak tidur jadi, ya? Iya, kayak tulang tuh kayak rada sakit gitu. Kayak nggak bisa tidur aja karena ada yang ganggu. Terus dari situ akhirnya kamu setiap hari minimal sekali harus berenang dari umur 3 tahun itu. Iya benar. Papi sempet cerita nggak sih? Mungkin orang tua sempet cerita kayak di awal-awal kamu diajarin renang kamu nggak bisa, atau mungkin kamu tenggelam mulu atau kamu nangis mulu. Sempet ada cerita kayak gitu nggak dari orang tua? Untungnya nggak ada ya, nggak ada yang sampai kayak sampai pengen tenggelam gitu karena ya sama coach juga di supervision luar biasa baik lah. Cuman berarti dari kecil pun ketika kamu dikenalkan sama renang ini kamu enjoy gitu berarti di situ ya. Kalau Jesslyn sendiri gimana mungkin ceritanya? Kalau aku sebenarnya tuh awalnya karena FOMO ya dari Koko ya. Jadi FOMO. kan ya karena biasa kan banyak banget ada yang emang FOMO sama kakaknya sendiri. Betul. Jadi setiap kali Koko latihan pagi tuh aku kayak selalu pengen ikut. Walaupun pada saat itu tuh aku belum ikut renang, tapi aku pengen ikut datang ke kolam buat nontonin Koko latihan. Kayak bisa aja kalau misalkan papi ninggalin aku, karena kan aku masih kecil kan, jadi aku masih butuh tidur yang banyak. Iya. Terus aku juga nanti harus ada masuk sekolah kan TK. Nah itu kalau aku ditinggalin sama papi, itu pasti aku bakal nangis-nangis ke papi pas papi balik. Jadi ya biasa nanti pagi-pagi aku datang ke kolam, aku duduk di pinggir kolam, terus aku nontonin. Terus kalau ngantuk aku tidur di pinggir kolam juga. Ya ampun. Terus akhirnya aku ikut renang juga. Nah, unexpectedly aku lumayan ya ada bakat di situ kan. Iya. Jadi aku awal-awal udah menang lomba-lomba juga. Terus akhirnya karena dari situ aku tuh pengen kayak lebih improve lagi renangnya. Jadi aku tetap latihan terus sampai akhirnya aku bisa dapat juara nasional. Keren. Cuman aku penasaran banget nih. Kalian tuh background keluarganya ada yang emang udah atlet kah atau gimana? Gak ada sih ya. Gak ada sama sekali. Gak ada sih. Jadi benar-benar purely berangkat justru dari kesakitan kamu ya. Iya itu lagi Terus balik akhirnya- lagi rencana Tuhan ya. Iya betul. Cuman Jesslyn ini berarti bukan anak dong, bukan adik yang koko banget ya. Apa-apa koko. Tapi dari kalian berdua kan jadinya kalian ada di bidang yang sama ya. Ini aku penasarannya sempat kompetitif gak sih satu sama lain kayak iri-irian gitu dengan kalian yang berkecimpung di bidang yang sama pas kecil mungkin. Kalau iri-irian paling kalau misalkan dari waktunya ya kan emang beda kan cewek sama cowok punya kayak kekuatannya beda gitu. Tapi biasa kalau misalkan Koko juara ini juara itu, aku juga gak pengen kalah gitu. Jadi misalnya kayak dapat 3 kompetitif emas, ya. aku juga harus sama gitu, nggak mau kurang. Kalau Koko? Ya terlebih lagi karena kan juga encouragement dari orang tua kan, kayak kalau misalnya yang adek atau kakak yang menang kan juga pasti dia encourage satunya lagi buat ngikut gitu sih. Jadi ya kayak kita jadi satu sama lain bukan kompetitif yang dimana kita ada jealousy in the air gitu, tapi lebih ke gimana kita jadi saling support system satu sama lain, sama-sama kayak mendukung satu sama lain dengan prestasi-prestasi kita gitu sih. Cuman kalian tuh hitungannya berarti kalau di track down udah berapa tahun ya? Dari kecil sampai akhirnya mungkin last competition kalian itu ada 10 tahun? Atau ada 10 tahun pasti 10 kan? tahun pasti lebih. Mungkin pertanyaannya lebih ke kenapa akhirnya tetap memilih renang gitu sampai 10 tahun gitu tuh, apa alasan dibalik renang? Apa karena kalian aku emang enjoy kah, aku mengalami diriku sendiri di dalam air ya. Aku jadi diriku di dalam air atau gimana, mungkin ada cerita uniknya gitu. Pertama kalau misalnya aku sendiri kan karena ya sakit tadi ya, Iya, jadi memang aku harus di situ dan Betul. karena dari umur 3 tahun udah dikasih yang namanya disiplin setiap hari latihan dan juga ya banyak yang dikorbankan kayak misalnya waktu sama teman, kemudian harus waktu tidur juga ya harus benar-benar sesuai lah gitu, dan itu semua jadi ketanam di aku disiplin itu. Jadi sebenarnya aku udah nggak ngeliat lagi kayak alasan kenapa aku harus renang, tapi karena aku suka prosesnya aja, kayak aku suka latihannya dan sebagainya sih. Jadi proses dalam latihannya itu yang bikin aku jadi terus latihan dan pilih renang karena emang ya disiplinnya udah tertanam aja. Dan ketika aku coba cabang olahraga lain, aku juga nyoba pingpong, berenang, pingpong, futsal, basket. Mereka seru ya, tapi balik lagi aku lihat tuh kayak misalnya nafasku tuh lebih dari yang lain. Kenapa? Karena renang ini. Jadi kayak aku ngerasa renang ini emang pondasi buat olahraga yang kuat banget gitu loh.
jatuhnya kamu ter-engage ya karena dari kecil kamu tumbuhnya dari renang. Iya. Dan ketika coba yang lain ternyata kayaknya jodoh gue di renang nih gitu. Sebelum ke polo air. Sebelum ke polo air. Nah ini nanti menarik nih kenapa akhirnya kamu pindah ke polo air. Cuman mungkin dari Jesslyn dulu. Kamu kenapa akhirnya selama itu di renang? So far sama sih kayak Koko. Terus sebagai tambahan juga lingkungan di kolam itu tuh benar-benar ngedukung banget ya. Jadi setiap kali kayak misalkan kita lagi down atau misalkan kan kalau misalkan aku lagi down bisa aja aku quit renang gitu kan. Karena kayak kok gak improve kayak hopeless gitu kan. Cuma di situ tuh lingkungannya bener-bener nge-support aku, dari orang tua juga support aku kayak nanti pasti bisa balik lagi kok. Malah pas itu tuh sebelum pandemi aku benar-benar pernah stuck gitu. Jadi renangnya nggak improve selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya aku pindah klub, terus lingkungannya baru, terus ada teman-teman lawan renang yang baru gitu. Aku jadi semangat lagi buat improve renangnya. Terus puji Tuhan juga aku improve lagi renangnya gitu. Iya. Berarti lingkungan jadi yang mayoritas pengaruh kamu dalam memilih renang ya, Jesslyn ya. Nah, aku tuh tadi sempat dengar tadi Jose ngomong ter-left out ya, teman-teman main kamu jadi nggak bisa main gitu. Terus mungkin Jesslyn juga pasti merasakan yang sama kayak waktu tidur kalian juga jadi berkurang. Mungkin kalian training tuh latihan jam berapa guys setiap hari? Kalau kita jam 4:30 5 pagi sampai jam 6 latihan. Sebenarnya tuh paling sampai jam 6:30 atau jam 7. Cuma karena kita ada sekolah, kita naik cepat kan. Terus abis itu dari kolam kita langsung ke sekolah. Ke sekolah dari jam 7 sampai ya jam 3 kurangan lah. Terus dari jam 3 itu jam 4 udah mulai latihan lagi sampai jam 6 gitu. Bener-bener day to day berarti ya, nggak ada jeda. Kalian pernah gak sih ngerasa ngeluh gitu ke orang tua, capek nggak mau kayak gini, udah pengen kayak yang lain aja, pulang sekolah main, atau mungkin les bareng kan dulu zaman dulu suka les bareng gitu kan, les matematika atau apa gitu. Pernah nggak ada perasaan terasingkan dari teman-teman seumuran kalian, apalagi di umur kalian yang masih kecil ya? Jujur kalau dari aku pasti ada ya, pasti ada kayak pikiran kayak gitu. Tapi balik lagi, aku bisa spend time sama teman-teman itu biasa weekend. Kayak misalnya Sabtu pun kadang masih latihan sih, Minggu lah. Tapi ya balik lagi karena adanya prioritas yang perlu dijunjung ya, kayak misalnya renang, akademik itu pertama, baru temen. Jadi ya emang terpaksa kalau misalnya kita fokus terhadap satu hal, ada suatu hal yang juga harus kita sacrifice. Dan ya disitulah kita akhirnya memilih untuk ngurangin main sama teman, karena ya balik lagi pengennya fokus di renang dan akademik. Dan kenapa aku akhirnya bisa disiplin banget dan nggak dengerin kata-kata diriku sendiri yang bilang kenapa nggak main sama teman dan nggak ya kayak gitulah. Kenapa? Karena setelah kayak latihan capek terus akhirnya ikut lomba dan menang, itu euforianya beda ya. Itu beda jadi kayak gitu, kayak bikin buahnya terbayarkan dan itu wah enak banget rasanya. Jadi rasanya pengen latihan terus kayak gitu. Momen ketika menang itu yang kayak nggak apa-apa gue nggak main gitu, ini yang bisa gue dapetin gitu. Toh dan merasa ter-left outnya sendiri itu bahkan temen sendiri tuh bukan kayak menjauhi kita karena kita jarang main, tapi mereka look up ke kita karena kita atlet gitu loh. Gitu, jadi kayak ada prestige sendiri sebagai anak atlet gitu. Gitu sih kalau. Tapi pernah bolos latihan nggak demi main sama temen? Sebenarnya mungkin kalau ulang tahun kali ya, ulang tahun atau acara-acara. Oh berarti sejarah acara-acara itu penting. Ya? Oh jarang banget. Jarang banget. Kalian disiplin banget. Iya, bahkan aku bisa bilang ya, SD itu aku nggak tahu, aku nggak punya memory terlalu banyak tentang main sama teman. Tapi cuman renang sama kamu belajar. Gak apa-apa dengan itu. Setelah udah gede ini kamu realize gak, aduh kalau mau ngulang waktu gitu, kamu kayak tetap memilih renang atau memilih renang sih. God's plan, ini udah kayak God's plan. Kalau Jesslyn sendiri gimana? Sebenarnya sama juga sih ya. Cuma sebagai tambahan tuh kalau merasa level atau enggak sih, karena teman-teman aku tuh juga misalkan mereka tahu nih aku ada jadwal latihan hari ini dan mereka tuh ada rencana pengen pergi. Walaupun mereka udah tahu aku nggak bakal bisa ikut pergi bareng mereka tuh tetap nanyain aku kayak mau ikut gak? Nggak capek untuk nanyain ya? Walaupun ujung-ujungnya aku tetap nggak bisa ikut. Iya. Gitu. Berarti supportive friend juga ya kamu ya Jess. Tapi aku jadi penasaran, coba deh. Tadi kan kamu bilang jam 4:30 pagi harus bangun. Abis itu sekolah, pulang jam 3 kurang. Jam 3, abis itu lanjut lagi latihan. Terus di rumah harus belajar lagi atau gimana guys? Kalau aku sih tergantung ya. Kalau misalkan emang lagi ada PR ya emang aku kerjain abis pulang sekolah. Tapi kalau misalkan aku tuh kayak kalian kapan mainnya kalau kayak gitu di kalian waktu SD dan SMP itu kan momen kita lagi main-mainnya banget ya gitu.
kalian main gak sih gitu? Sebenarnya kalian engage gak sih sama teman-teman gitu? Atau emang teman-teman kalian justru adanya di komunitas renang gitu? Kalau aku kalau misalkan kayak mainnya atau apa-apanya paling misalkan lagi jam istirahat di sekolah gitu. Jadi sambil makan aku tetap spend time sama teman. Terus kalau misalkan untuk belajar aku ini sih jadi pas lagi jam pelajarannya itu benar-benar aku fokusin banget supaya nanti kayak di rumah Bisa tinggal freedom ya. bisa yang lain-lain. Dan juga kalau misalkan lagi waktu ujian itu baru aku kayak harus set prioritasnya yang mana kan. Jadi aku lebih prioritasin pendidikan. Jadi nanti kan ada latihan pagi sore. Itu biasa aku skip dulu latihan sorenya supaya sorenya habis pulang sekolah aku bisa langsung belajar. Jadi aku bisa lebih banyak waktu buat belajar tapi gak lupa juga renangnya. Jadi paginya aku tetap latihan gitu. Luar biasa ya Sobat Aksio. Emang sebenarnya kunci fondasi utama atlet tuh disiplin ya. Disiplin ya. Kayaknya kalau disiplin gak akan bisa ya. Kalau nggak disiplin nggak bisa. Tapi apa yang akhirnya bikin kalian terbentuk karakter disiplin itu? Mungkin boleh diceritain dari treatment keluarga atau mungkin dari coach kalian yang ngajar gitu. Itu gimana sih? Karena susah loh guys, maksudnya jujur aja untuk di usia kalian yang waktu itu kecil gitu kan. Kalian dari kecil kan bener-bener 3 tahun dan kamu umur berapa? Awal banget? 4, 5. Iya, 3 dan 5 tahun terus sampai akhirnya udah mau kuliah gini, sedisiplin itu gimana pembentukan karakternya gitu biar steady gitu. Mungkin boleh diceritain. Sebenarnya balik lagi yang tadi aku udah mention ya, itu lebih ke disiplinnya ini aku nggak merasa kayak aku terbebani atau gimana, karena balik lagi strong why aku itu adalah karena aku punya passion di sini. Aku punya, aku suka proses ya, suka latihan ya, karena komunitasnya balik lagi yang tadi Jaslyn bilang tentang support sistemnya di situ dan juga coach dan juga dari orang tua yang selalu ngedukung. Karena kalau misalnya aku capek, aku juga ngeliat papi juga capek loh. Kayak dia setiap hari harus nganterin kita dari kita latihan 4:30, berarti papi bangun jam 4. Dia juga kerja 9 to 5 gitu kan. Habis itu nanti jemput kita lagi dan ya semua sama-sama capek gitu dan ya emang harus ada maturity di situ dimana kalau misalnya kita ini mau jadi student athlete ya ini yang harus kita lakukan dan ini yang harus kita korbankan kayak gitu sih. Kalau dari Jaslyn sendiri gimana Jas? Ya balik lagi ke yang tadi Koko udah bilang kita harus set priority kita kan dari awal emang aku niatnya pengen jadi perenang yang sukses gitu kan. Jadi emang ya aku harus ngejalanin itu. Kalau misalkan kalau aku ngerasa itu kalau misalkan aku sehari 2 hari gak renang aja tuh aku kayak nggak dapat water feelingnya gitu loh. Jadi aku berenangnya tuh jadi kayak nggak bisa berenang itu gitu. padahal cuma lewat satu hari. Iya. Nah kalau misalkan aku nggak latihan pun juga misalnya dulu pas itu aku pernah abis selesai lomba kita kayak dikasih waktu rest gitu kan kayak beberapa hari untuk rest. Nah itu aku tuh ngerasa kayak kosong banget kayak soalnya aku biasanya latihan atau ya pergi latihan gitu kan. Cuma ini jadi kayak nggak ngapa-ngapain terus aku bisa kayak hampa gitu jadi kosong. Berarti gitu dari dalam diri kalian sendiri yang merasa butuh ya, nggak pernah merasa beban. Cuman kalau dari orang tua sendiri ada ngerasa ini nggak mereka menuntut atau gimana gitu? Habis ini harus ini ya gitu. Coba mungkin diceritain kasusnya mungkin gitu. Iya. Ya pasti ada dong ya. Iya. Mereka juga pasti punya target lah buat kita seperti kita juga punya target masing-masing. Ya itu ada dan dituntut memang tapi ya itu juga target bersama lah. Maksudnya dari aku juga sama orang tua kita sama-sama bahas, kita punya target sama. Ya kita saling satu sama lain dukung satu sama lain buat dapet ke target itu gitu sih. Targetnya tuh dijadiin kayak buat dorongan buat kita supaya kita bisa improve lagi gitu. Luar biasa. Aku cukup unik sih kayak melihat kalian karena jujur aja waktu aku di usia kalian ya main kerjaanku. Jadi ketika kalian udah punya mindset disiplin seperti itu tuh luar biasa mesmerize buat aku gitu. Dan balik lagi mungkin disiplin itu juga dari kalian dibentuk dari kalian renang juga pastinya kan. Cuman kalau dari mungkin kalian aku mau ini nih nanya terkait mentality kalian gitu. Ketika selama itu kalian ada perasaan ini nggak sih guys mungkin ketika kalah atau apa susah untuk berdamainya atau gimana mungkin boleh cerita nggak ke Sobat Aksio? Dulu aku sempet kayak menang terus ya dan ketika kalah itu rada kena karena ya kalah soalnya kan sama padahal sebenarnya kan kita tanding dengan
regu yang sama terus. Jadi lawan kita tuh sama terus, rivalnya sama terus. Dan ketika kita akhirnya di balap sama lawan kita, itu rasanya kayak kita kayak kurang kah? Nah tapi setelah ya coach balik lagi juga selalu konsol sama kita kan, kayak tentang ya santai aja, kita emang harus nerima kekalahan, namanya juga olahraga pasti ada menang ada kalah. Emang yang dilihat itu adalah prosesnya, dan ketika udah dikasih tahu kayak gitu ya jadinya ya mungkin aku juga saat itu juga mikir kayak oh ya berarti kurang latihan. Jadi ya itu juga alasan kenapa kekalahan itu jadi pondasi buat aku buat lebih disiplin lagi gitu sih. Kamu ingat nggak momen kalah pertama kamu yang membekas banget di kamu? Waktu kapan? Kayaknya coping mechanism aku tuh kalau misalnya kalah tuh aku lupain langsung. Oh jadi, gitu? Jadi kayak Enak ya, Jess? nggak keinget gitu Apa kalahnya cowok kayak kapan. gitu semua ya? Kenapa ya? Nggak, jadi kayak ya udah kalah lewat. Jadinya makanya sekarang ya kalau misalnya ditanya kalah berapa banyak ya ada kalah banyak. Tapi ya apa yang paling berkesan ya nggak ada, karena aku udah langsung move on aja dari itu. Tapi pernah nangis nggak ketika kalah? Mungkin pas kecil ya, mungkin kalau gede udah oke lah gitu. Tapi pas SD gitu, Oh pasti ada dong, nangis pasti ada. setiap kalah nangis. Kan jadi kalau berenang itu kan nggak cuman kayak satu kali tanding kan. Yes. Jadi kita ikut beberapa seri beberapa gaya. Ya kalau misalnya memang aku kalah di gaya yang memang aku latihan banget, gaya yang memang spesialis aku ya, itu sedih banget. Dan kalau misalnya memang jauh dari best time aku atau nggak jauh dari target aku dan papi aku yang set itu, nah itu juga sedih juga. Kalau Jaslyn sendiri gimana, Jas? Kamu kan mungkin biasanya kan perempuan lebih perasa ya katanya ya. Atau kamu juga sama nih kayak kokoh kamu nih? Nah kalau menurut aku yang paling berperan buat aku supaya gak feel down pas lagi kalah itu lingkungan. Karena kayak yang tadi aku bilang kan, kayak teman-teman itu pada suportif banget. Jadi setiap kali aku lagi down mereka pasti bilang kayak nanti next time pasti bisa lebih bagus lagi. Terus dari situ jadinya aku jadi lebih pengen lebih giat lagi latihannya, lebih push lagi. Kan kalau misalkan datang ke latihan tapi latihannya gitu-gitu aja kan ya tetap gak bakal improve kan. Jadi kayak kualitas latihannya tuh aku tambahin lagi. Dan tadi terakhir kok lagi ngomongin apa? Sama ini juga kekalahan yang paling berkesan. Oh iya, kalau kekalahan yang paling berkesan pas itu aku sempat pas SD kelas 5 ya kalau nggak salah, aku sempat ikut O2SN. Aku dapat O2SN nasional pas itu kalau nggak salah ke Medan ya. Nah di situ kan kalau nomor spesialis aku tuh 100 bebas. Jadi aku pasti bakal masuk ke tim-tim gitu kalau dari 100 bebas itu kan. Nah pas lagi lomba yang nasional itu aku juara 3. Nah itu aku di situ kayak nyesek banget gitu kan, kayak waktunya juga nggak yang beda-beda jauh banget. Jadi aku ngerasa kayak ya ampun aku harusnya bisa lebih lagi gitu kan. Cuma abis aku pulang dari situ terus abis itu aku mikir kayak oh tapi aku masih bersyukur sih aku masih dapet juara 3 kan, daripada aku nggak dapet sama sekali. Jadi itu jadi dorongan buat aku supaya lebih semangat lagi latihannya gitu. Pasti punya berarti ya. Tapi mungkin ini sih kan berarti kan kalau jadi atlet itu selalu hidup dalam kompetisi ya. Kompetisi terus bagaimana kalian dealing dengan kekalahan. Cuman mungkin bertanya ini sih guys, kayak apa ngaruhnya gitu di kehidupan selain renang gitu, kalian jadi gimana gitu ke mungkin lingkungan sekitar atau di teman-teman, apa kalian jadi tetap kompetitif juga atau gimana, lebih ke mental buildingnya tuh gimana gitu di kehidupan sehari-hari Jaslyn dan Jose? Kalau dari aku sendiri tuh sangat luar biasa pengaruh ya. Jadi pertama aku jadi disiplin, dan disiplinnya ini nggak cuma dari renang. Jadi kayak misalnya aku mau ada ujian, kayak misalnya ujian nasional dulu ya, itu jadi disiplin aku buat belajar itu juga ada. Jadi karena berenang ini membiasakan aku untuk keluar dari zona nyaman, jadi untuk melakukan hal baru di luar renang, misalnya kayak belajar atau mungkin coba olahraga baru atau mungkin coba hal baru, itu jadi lebih mudah karena aku udah ada disiplinnya itu. Dan kemudian juga jadi kompetitif dan juga ambisius sih, karena dari renang itu juga kan. Jadi kalau misalnya di sekolah pun secara akademik aku juga nggak mau kalah dari nilai. Kayak aku kalau lihat temanku nilai lebih baik, aku belajar lebih baik lagi. Terus kayak incer nilai perfect lah atau UN nilai bagus kayak gitu. Luar biasa. Tapi capek nggak kayak gitu, jujur? Kayaknya itu alasan aku hidup sih, jujur. Wah. Jadi bukan capek tapi itu yang kayak bikin aku ngedrive aku terus hidup sih. Keren. Kalau Jaslyn sendiri gimana, Jas? Nah kalau aku selain dari yang disiplin, terus jiwa kompetitifnya, menurut aku tuh yang paling kebangun di diri aku itu time management.
Karena kan kita harus ngebalancein antara sekolah sama juga renang kan. Terus belakangan kayak sekitar tahun 2022 itu aku juga harus ngikutin program beasiswa aku kan. Jadi di situ aku harus ikut les IELTS, SAT supaya jadi persyaratan untuk daftar ke universitasnya. Nah di situ aku selain renang sekolah aku juga abis pulang renang itu aku ada les-lesan. Nah di situ aku jadi harus kayak ngebagi waktu aku dengan baik kan. Kayak kapan waktu buat belajar, kapan waktu buat main, kapan waktu buat latihan. Terus di tahun lalu atau 2 tahun lalu itu banyak banget teman-teman aku yang Sweet 17 kan. Jadi banyak banget waktu aku sama teman aku yang kurang. Tapi balik lagi aku harus set priority aku kan. Jadi aku tetap ngejalanin yang lebih penting dulu gitu. Keren sih mental building kalian, patut diacungi jempol ya Sobat Aksio. Cuman tadi kan Jose sempat mention kamu setelah renang ada polo air. Mungkin boleh nih sekarang diceritain kenapa akhirnya pindah switch ke polo air. Nah itu, jadi awalnya kan aku renang sampai sekitar kelas 3 SMP. Jadi setelah 3 SMP itu aku selama dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP tuh, jadi SD aku juara. Kelas 1 sampai 3 tuh aku stagnan. Jadi aku nggak ada perkembangan di situ, aku mulai ya bisa dibilang jenuh ya. Aku lihat kayak kok mulai jenuh nih, terus aku juga jadi coba cabur olahraga lain kayak misalnya basket, futsal. Terus aku ngeliat aku kok kayaknya lebih tertarik ke team player, karena kalau renang ini kan kayak bener-bener latihan selama 2 jam 2 hari, 2 jam 4 jam bahkan ya per hari, itu bener-bener sendiri. Jadi dia kayak lari kan, membosankan. Tapi kalau lari kan masih bisa denger musik gitu kan. Kalau misal berenang ini bener-bener cuman ngeliatin lantai kolam doang tuh. Ya kan bolak-balik. Nah itu selama 4 jam. Nah itu akhirnya aku lumayan jenuh. Dan aku lihat ada cabur yang namanya polo air, dimana itu kayak berenang tapi team player. Jadi kita kayak main bola di air. Nah itu pas aku lihat aku punya pondasi renang yang baik, sangat baik. Dan juga aku jago team player, aku coba akhirnya main polo air. Dan gak nyampe setahun itu aku udah jadi tim Jakarta gitu. Jadi aku ngeliat talenta di situ. Terus abis itu setelah itu dilanjut baru terus ke polo air. Tapi sempet ada kepikiran mau balik lagi ke renang gitu pas di polo air, sempet ada nggak? Ini jatuh ketawa ada nih. Jadi emang awal kan dari umur 3 itu kayak rasanya dari kaki sakit juga kayak berenang tuh jodoh banget ya. Iya. Ya aku harus setia banget nih sama renang soalnya kayak udah jodoh banget sampai akhirnya aku SMP kan. SMA ketemu cewek baru ini polo air kan. Ternyata lebih baik lagi. Unik analoginya ya, ternyata lebih baik lagi. Jadi kayaknya nggak mau balik lagi deh. Kayak polo air udah paling baik. Karena apa sih yang bikin seru? Karena ada renangnya, renang yang aku suka dan juga pondasiku, dan juga ada kayak permainan team player kayak futsal dan basket gitu. Justru lebih seru ketika melibatkan orang ya. Jadi aku lebih secara kesolidaritasan tim dan juga komunitas tuh lebih solid aja. Kalau misalnya berenang kan itu tadi 4 jam lihat ke lantai kolam bolak-balik kan. Ngobrolnya nggak ada kecuali setelah keluar. Berarti ya orangnya sebenarnya. Tipe yang team player atau yang team player berarti. Iya. Lebih suka kerja bersama-sama dibanding sendiri berarti ya. Betul. Nah, kalau adanya sendiri nih, kamu tuh berarti apa nih mungkin boleh diceritain, karena kan kita mungkin nggak semuanya tahu renang tuh ada apa aja ya. Mungkin Jaslyn sempat coba apa aja nih di dunia renang. Kalau renang itu walaupun ada individunya tetap ada estafet juga kan, timnya juga kan. Nah jadi ya lebih ada variasinya gitu deh. Nah terus selain itu renang juga dapat gaya kan. Jadi kayak bisa coba ini, coba itu, atau malah ada yang semua jadi satu. Jadi meskipun nanti juga tetap sama kan. Mungkin aku lebih introvert kali ya. Jadi sukanya ngeliatnya garis terus gitu. Tapi selepas dari itu aku juga sempat pernah coba polo air. Nah tapi ujungnya balik-balik lagi ke renang. Mungkin emang lebih suka ngeliatin garis. Emang jodohnya, berarti emang dia lebih setia mungkin dibanding Jose kali ya. Iya, aku sebenarnya udah coba tipsnya. Jadi aku sempet jenuh bilang ke coach ini kenapa ya kayak bosen gitu ya ngeliat lantai kolam. Terus habis itu dibilang coba nyanyi deh katanya. Terus gitu. Iya jadi berenang sambil nyanyi kayak lagu apa nih yang kamu nyanyi kalau boleh tahu? Nyanyi terus capek ya, jujur kepala rada pusing jadinya. Jadi ya itu lucu sih. Lucu sih, solusinya nyanyi justru ya. Iya, kalau di dunia atlet tuh sebutannya apa sih? Kan kalau di dunia kreatif kan kreatif block ya.
momen-momen kayak gitu. Kalau di atlet ada sebutannya nggak? Kayak momen kadang soalnya aku sempat nonton film di mana dia tuh atlet weightlifting gitu. Terus ada momen dia tuh capek gitu. Bener-bener tiba-tiba dia benci gitu sama apa yang dia jalani. Kalian ada momen itu? Kalau Jose mungkin ya. Iya tadi kejenuhan tadi ya. Kejenuhan tadi ya. Tapi namanya sih nggak ada ya. Nggak ada ya, nggak ada sebutannya Nah ya. dia cuma sebenarnya stuck doang. Stuck Ya, aja. stuck. Kalau kamu tuh stucknya gimana nih? Kan kalau Jose sampai pindah cabur. Kalau kamu dealingnya gimana, Cak? Jess. BTW dia tuh disuruh Caca ya kalau di luar frame. Kalau tadi dia aku bingung. tuh stuck kan, tapi aku tetap pengen ngelanjutin itu loh. Tapi walaupun aku stuck tuh jadwal latihan aku tuh tetap sama aja. Jadi kayak aku nggak ada kurang jadwal latihan atau jadwal apapun tuh tetap sama. Tapi Tetap kok kamu nggak ikutin. improve setiap kali lagi lomba sampai akhirnya momen titik baliknya itu pas aku pindah klub. Di situ aku mungkin lingkungan baru juga kali ya. Jadi aku lebih semangat lagi gitu. Pindah ini ya, community renang ya. Itu juga ngaruh ya di atlet ya. Ya, jadi mungkin itu sih lebih ke kalau misalnya ada kejenuhan kita coba suasana baru sih. Kayak aku pindah pola air atau dia pindah komunitas baru atau pindah klub baru. Karena mungkin kalau misalnya tetap di situ nggak akan berkembang juga kan guys. Iya. Oke, cukup menarik karena jujur aku nggak punya kenalan atlet ya, teman atlet. Jadi tahu sudut pandang ini seru banget. Tapi mungkin ini sih Jesslyn dan Jose mau nanya agak yang menyentuh hati dikit gitu ya. Setelah udah 10 tahun lebih kalian berkecimpung di dunia renang ya. Pola air kan juga masuknya renang ya. Makna renang sendiri untuk kalian personal masing-masing tuh apa sih? Ya balik lagi ya, aku juga bisa jadi tim representatif Jakarta di polo air dan menang nasional berkali-kali itu juga karena renang. Jadi memang renang ini udah kayak jadi bagian dari aku. Bahkan dari umur 3 sampai SMA ya bisa dibilang aku selalu berenang. Itu yang juga ngebangun aku di bagian disiplin, ambisi dan juga time management. Pokoknya semua tentang aku itu pasti di dalamnya ada dari renang. Dan renang ini nggak cuma jadi cabur doang buat aku, tapi buat memori, terus juga buat jadi bagian dari aku sih, jadi personality aku aja sih sekarang. Itu sih renang. Bahkan kayaknya kalau misalnya aku nanti punya anak ya, itu kayak masih mungkin 10 tahun lagi. Cuman kalau misalnya punya anak, pasti aku kasih renang sih, itu udah pasti kasih Serius? renang. Kalau dari tiba-tiba kecil. anak kamu pengen skateboard nggak kamu bolehin? Aku bolehin, jadi aku pokoknya dari Enggak, tapi kenapa skateboard sih? Apa tuh gimnastik yang begini-begini? Ya mungkin nanti ke situ, tapi aku Harus rasa renang untuk ya? renang itu kayak buat jadi badan lebih atletis dari kecil, jadi badan lebih atletis dan juga nafas lebih kuat itu di renang sih. Aku kayak nggak nemu cabur. Aku udah nyoba cabur lain dan nggak ada yang sekeras ini gitu. Buat Oh iya guys. baik dari personality, dari apa namanya fisik kita dan juga mental kita itu benar-benar dilatih dari renang. Mungkin coba kalau ditanya satu kata yang menggambarkan renang di kehidupan kamu apa aja? Aku. gitu loh. Renang aku. Renang. Yes, kok kamu lucu ya? Yang bagus. Oh enggak ya, enggak ngelawak loh, bener Nggak ini. ngelawak, iya. Bener ini. Renang it's you ya. Iya, itu. You it's renang. Iya betul. Kalau Jesslyn, renang di personal kamu tuh sendiri gimana Jess? Kalau menurut aku sih renang kayak benar-benar udah ngeklop ya. Jadi kayak udah kayak nggak bisa dipisahin gitu. Kayak yang tadi aku udah bilang kalau misalkan aku nggak latihan sehari 2 hari aja tuh udah kayak kok hampa banget rasanya. Jadi menurut aku emang renang tuh udah jadi bagian dari diri aku sendiri. Nah, balik lagi satu kata. Renang di hidup kamu. Jangan jawab aku ya, nggak boleh. Jangan jawab me juga. Ai juga nggak boleh. Jodoh mungkin ya. Asik. Asik banget lagi. Jodoh. Jodoh. Renang it's you dan jodoh kamu ada renang Ya. gitu. Tapi aku nih baca kalian itu kuliahnya beda ya, bukan tentang renang lagi. Mungkin boleh diceritain kenapa, turning point-nya apa yang bikin kalian akhirnya, kalau Jose apa ya jurusannya ya? Aku teknik bioproses. Teknik bioproses, Jesslyn Commerce. commerce. Itu sangat jauh ya dari dunia atlet gitu. Ketika kalian udah merasa intimate banget dengan renang, apa turning point yang bikin kalian ya udah switch karir gitu? Ya itu tadi ya, karena aku juga walaupun dari umur 3 selalu berenang dan ya selalu kompetitif swimming dan juga akhirnya polo air. Dan polo air ini juga udah emang sangat menjanjikan. Tapi aku dari dulu juga nomor 1 itu tetap akademik aku. Akademik dan juga karir. Aku ngerasa bagian dari olahraga ini adalah passion dan juga hobi.
Jadi aku sekarang ini fokus kayak lebih untuk karir. Jadi aku pilih untuk menimba ilmu di Menimba ilmu. ya jadi aku di Universitas Brawijaya di luar kota. Jadi sebenarnya bisa aja di dalam kota, tapi aku memilih untuk di luar kota karena aku memang mau fokus ini. Aku nggak mau bagi fokusku karena kalau misalnya aku di Jakarta itu aku udah pasti tim Jakarta untuk ikut PON dan sebagainya, dan itu latihannya jauh lebih baik daripada Nyita waktu 1-2 kali, tapi satu hari itu bisa 3 kali dan ada gymnya juga. Dan aku ngerasa kayak mungkin aku bakal fokus kuliah dulu, dan kalau misalnya memang ada jalannya aku balik lagi nanti setelah lulus gitu. Tapi berat nggak waktu itu akhirnya ngelepasin? Sangat berat sampai akhirnya kemenangan terakhir aku di nasional itu U18 ke Jurnas itu udah bener-bener kayak euforia terakhir aku bareng teman-teman aku. Itu seru banget sih. Tapi ya juga sedih sampai bahkan ya recently aku kayak bisa mimpi main polo air terus kayak bangun-bangun sedih gitu, kayak coba bisa balik lagi ke masa itu gitu. Oh my god. Tapi kayak udah kayak di dalam nadi berarti ya. Si polo air iya, ini ya. asli. Tapi karena itu lagi karena aku ngelihatnya lebih secara realistis ya, bukan ngikutin kata hati tapi ikut kata otak. Ya jadinya ya kayak gini lah di sini sekarang. Iya. Cuman ada gimana nih respon orang tua ketika kamu tiba-tiba puter karir jadi teknik bioproses yang itu jurusan yang unik juga sebenarnya. Itu tadi aku udah bilang sebenarnya udah keputusan bersama karena nantinya juga aku kalau misalnya habis lulus itu mungkin juga ada bisa balik ke polo air lagi. Dan ya aku sebenarnya juga kalau dari orang tua itu lebih pengennya, karena kalau misalnya polo air ini kan sarana buat aku akhirnya nanti bisa mungkin membawa nama Indonesia keluar gitu kan. Dan itu kayak udah end goalnya lah, kita bisa kayak bawa nama Indonesia representatif keluar. Tapi ternyata dari jadi atlet jadi mahasiswa juga aku bisa dengan melalui ISMA ini kan. Aku dimana bisa student exchange ke Hungary dengan bawa nama Indonesia sebagai representatif mahasiswa, yang dimana aku bisa dapat beasiswa ini juga karena balik lagi ada prestasiku di polo air dan juga renang. Dan itu semua kayak jadi satu aja sih. Satu keseluruhan. cycling ya. Iya, betul, makanya. betul. Kalau adik Jesslyn sendiri gimana Jess kamu? Kalau aku kenapa aku pilih commerce itu, jadi pas COVID kan jadwal latihan aku sama sekolah tuh belum yang kayak padat banget gitu kan, belum bentrok, karena kita juga latihan harus dibagi-bagi per sesi gitu supaya nggak terlalu rame. Nah di situ aku jadi banyak waktu luang. Nah aku nggak tahu kenapa tapi aku tiba-tiba jadi jualan online. Kayak apapun aku jualin gitu. Jadi itu tahun-tahun aku jadi kayak K-popers juga kan. Jadi aku banyak beli merchandise. Kamu emang sama siapa? Aku suka Hichan NCT. Ini kakaknya udah gak mau lihat nih. Mungkin aku keluar frame dulu ya. Gak boleh gitu, ntar diserang. Ampun, bercanda, serius. Terus Hechan NCT, terus. Nah terus dari situ aku suka beli merchandise-nya. Cuma aku juga orangnya tuh yang gampang bosenan. Jadi setiap kali aku habis beli, lihat, ya udah aku jual lagi gitu ya kan. ampun. Terus dari merchandise itu aku sampai jual skincare atau kayak barang-barang produk lainnya gitu. Terus Bisnis ya? iya, terus abis itu waktu udah pilih jurusan kuliah kayak apa ya yang aku ada passionnya di situ, ada kesukaannya sendiri di situ. Terus milih commerce. Terus kenapa aku pilihnya University of Toronto? Kebetulan tahun lalu itu aku dapat ini summer program. Aku dibiayain summer program di University of Toronto. Di situ kayak suasananya oke juga sih. Terus Kanada juga kayak lingkungannya tuh banyak kayak orang-orang dari luar negeri juga kan. Jadi nggak yang Diverse kayak banget ya. diverse banget. Terus jadinya yaudah deh klub aja di situ. Jadi aku daftarnya ke situ. Tapi kalian kan berarti apa ya, University of Hungary, kamu Toronto. Susah gak sih untuk akhirnya bisa menjadi bagian dari sana? Mungkin boleh diceritain gitu. Itu dari tadi kan kita ngomong soal papi, tapi ini role-nya ini dari mami. Jadi mami itu yang lebih mengenalkan kita ke student athlete ini, gitu loh. Mami yang bener-bener kita nggak bisa kayak gini tanpa mami sih kalau buat yang berarti papi enggak? Oh papi kan, papi pondasi kita di renang dan juga polo air itu papi. Jadi ya akademik dari mami dan juga non akademik dari papi itu nyatunya di ya ini prestasi puncak kita di mana di ISMA dan juga BIM. Itu bener-bener mami tuh kayak pertama dia nyariin program beasiswa tersebut. Dan ya prosesnya dibilang susah gila sih. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris, terus kita harus siapin juga banyak banget yang perlu disiapin. Tapi ya karena aku juga bantu Caca bantu aku, dan mami juga bantu kita. Jadi kayak kita saling support aja sih. Saling support.
Justru mami berarti yang aktif ya. Iya. Ibu-ibu lagi mau daftarin lomba buat anak-anaknya itu mami kayak gitu. Iya, dia semangat banget kalau misalnya Mami itu soal lebih semangat kalau kalian di akademis. Iya, Sementara papi kalau kalian di renang. Nah, Susah gak itu menenangkan dua pihak yang berbeda mungkin genre itu? yang bisa jawab lebih ke Jesslyn ya, karena dia ya itu tadi yang dia sempat mention kan, karena time management dia di mana dia harus latihan dan juga harus belajar SAT dan IELTS. Coba bisa dijelasin nggak tuh? Sebenarnya walaupun mami lebih condong ke akademik, papi ke olahraga, dua-dua itu tetap sama-sama dukung. Papi tetap dukung yang akademik, mami tetap dukung yang renangnya juga. Nah terus kalau misalkan prosesnya aku daftarnya itu ya sama kayak yang Koko bilang ya, susah banget ya. Terus dimana awal-awal tuh aku juga harus seleksi lulus pembekalan beasiswanya dulu. Jadi aku bukan langsung dapat beasiswanya, tapi aku tetap harus ngelewatin prosesnya dulu. Nah awalnya tuh aku tahu program ini juga dari komunitas di renang kan. Jadi angkatan sebelum aku tuh dari renang juga, ada temen gitu. Nah terus awalnya mami kayak, aduh kalau misalkan daftar dapet gak ya, udah pesimis duluan. Nah di situ papi yang kayak udah nggak apa-apa daftar aja, kan kita no regret kan, nothing tulus juga kan. Jadi akhirnya daftar. Terus aku juga nggak expect apa-apa nih, kayak yaudah dapat, puji Tuhan. Nggak dapat, ya udah berarti diarahin ke yang lain. Iya, kan nothing tulus juga kan. Terus abis itu aku masukin berkas-berkas kan. Pertama tuh kalau misalkan dari BIM itu kita harus punya prestasi nasional. Nah itu dari renangnya gitu. Terus diakumulasi, aku lolos tahap 1. Tahap 2-nya aku interview. Ya itu agak bingung sih ya. Nah bahasa Inggris kebetulan. Terus tapi kamu jago kan udah. Iya. Nah itu juga selain pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita tuh ada yang kayak tentang psikologis juga, kita dikasih tahu kalau misalkan ada masalah ini kalian pecahinnya tuh gimana. Jadi kan kayak aduh, kan aku awalnya aja nggak expect bakal lolos sampai situ kan. Terus yaudah aku belajar. Terus puji Tuhan lolos lagi, baru deh abis itu aku pembekalan, baru tuh tes-tes yang bahasa Inggris, math-nya baru di situ gitu. Berarti ya Sobat Aksio, prosesnya tuh panjang ya. Kadang soalnya orang cuma lihat di permukaan hasilnya doang, ternyata dari ya maksudnya di track down dari kalian kecil aja kalian udah melewati tantangan disiplin yang luar biasa. Nah, tapi mungkin lebih ke Jose nih, kamu kan berarti belum ke Toronto ya? Bulan ini berarti ya? Tanggal bulan Agustus tanggal 26 ini. Oh my god, bikin vlog gak sih? A day in my life. A day in my life. Kenapa dia gak bikin vlog ya waktu itu di Hungri ya? Iya. Kalau kamu sendiri living abroad tuh gimana sih Jos? Mungkin boleh diceritain nih ke Sobat Aksio tantangannya. Tantangan terbesar itu karena jadinya kita harus meninggalkan teman-teman dan juga orang-orang sekitar yang ada di Indonesia sih. Itu yang paling berasa, nyampe sana tuh kayak sendiri, ya kan. Tapi karena ada bantuan dari temen di sana, kita kan sama-sama orang-orang sendiri yang akhirnya dibawa ke Hungary. Jadi satu kita semua ya, jadi terpaksa salah satu-satunya support system ya kita. Karena kalau misalnya mau juga keep in touch sama mereka yang ada di Indonesia, waktunya juga bedanya 6 jam, 7 jam, dan itu bener-bener ya perbedaan waktu itu jadi nggak bisa standby setiap saat dong. Dan karena itu ya balik lagi, adaptasiku bisa terbentuk itu karena bareng sama komunitas yang ada di abroad itu. Dan mereka orang Indonesia juga? Iya, jadi emang dari ISMA sendiri kita ngeberangkatin sekitar 50, 25 fully funded, 25 lagi co-funding, dan kita 50-50-nya itu adalah ya orang-orang Indonesia yang udah meninggalkan apa yang di Indonesia untuk mengejar ilmu di Hungary. Ya tapi kan balik lagi kan ya ke Indonesia ya? Iya betul. Berapa lama waktu itu? 6 bulan, 1 semester. 6 bulan, cukup lama sih untuk membiasakan hidup di negeri orang ya. Iya, dan bahkan jadi emang ada stage-nya gitu. Bulan 1, bulan 2 tuh kayak masih seneng di luar negeri. Nah bulan 3, bulan 4 tuh kayak udah mulai oh justru jenuh. Homesicknya bukan di bulan pertama? Bukan, homesicknya tuh di bulan-bulan pertengahan. Iya. Sebelum akhirnya nanti 5-6 kayak ya udah kan udah mau balik, dan ya jadinya udah lumayan seneng lagi. Tapi 3-4 tuh paling berat. Kamu gimana? Kakak kamu 6 bulan gak ada di rumah? Sebenarnya kayak biasa aja sih ya. Karena kan kan udah biasa. Oh ya, kamu di Brawijaya ya? Iya, terus selain itu juga kalaupun Koko lagi di rumah, karena pas itu jadwal aku tuh padat banget, kayak aku berangkat subuh, pulang lagi udah sore, terus habis itu aku ngeles. Nah, Pak Koko tuh kadang kalau misalkan lagi waktu-waktu mainnya bisa pulang subuh. Jadi Koko belum pulang, aku udah berangkat. Kita nggak ketemu juga di rumah. Aduh, ini seru. Kenapa tuh dia pulang subuh ya? Aduh kurang tahu deh kalau itu, coba tanya.
kok bisa sampai pulang subuh, bukannya toko-toko pada tutup ya kalau udah subuh ya? Nginep mungkin ya, main Iya, di nginep rumah teman. Iya. Bisa dia kayak gitu ya, padahal kan orang rumah udah nunggu-nunggu, ya kan Jess? Untung nggak dikunciin aja sih sebenarnya. Enggak ya? Gak, dia beneran potret anak laki-laki banget ya Jess ya? Ya itu tadi karena kan kita dari umur 3 sampai SMA jarang main sama teman. Oh, pelampiasannya di sini, di umur sini. Jadi ya sekarang karena aku juga kan dari Malang balik Jakarta, teman-teman Jakarta aku kan jarang main juga. Jadi ya Iya. main. Karena kalau misalnya mau ngomong sama adikku, ya dia karena udah kesibukan udah banyak, mau ngobrol aja matanya udah gini kan. Jadi mau gimana kalau alisnya udah gini? Ya. Iya. Berarti benar kata Jose di awal, selalu ada yang dikorbankan ya. Iya. Selalu pasti ada yang dikorbankan untuk kita bisa terbang lebih jauh lagi. Betul. Nah, mungkin panjang banget cerita kalian, ternyata proses yang kalian alami itu cukup berat ya. Gak bisa, pasti aku yakin gak bisa semua anak bisa ada di posisi kalian bisa survive gitu di proses itu. Cuman mungkin sejauh ini kan berarti kalian udah di tahap kuliah kan masing-masing. Apa sih yang bikin kalian tetap catch up mungkin sama teknologi di saat kalian kan pasti juga jadi atlet, banyak waktu yang tersita gitu. Yang bikin kalian tetap bisa catch up sama dunia round the world yang sekarang lagi terjadi ini, mungkin boleh diceritain ke Sobat Aksio. Balik lagi soal teknologi karena sekarang betul. tentang teknologi ya Sobat Aksio. Kalau teknologi sendiri ya, kalau misalnya dengar teknologi buat zaman sekarang udah pasti AI nggak sih? Iya. Dan sebagai mahasiswa AI itu benar-benar ngebantu. Karena sebagai mahasiswa aku bukan cuman sebagai akademiknya, tapi aku juga ada organisasi dan juga sebagainya. Dan AI ini benar-benar ngebantu buat aku terus multitasking. Dan ya itu sih, mungkin aku jadi sekarang lebih malah dibandingkan dulu aku sekarang lebih berdampingan lagi sama gadget, terus sama teknologi itu sendiri. Ada nggak sih guys kayak alat bantu yang bantu kalian untuk nyiapin goals kalian, yang aku tahu pasti kalian punya mimpi yang besar gitu kan? Kalau aku sendiri ya, aku kan kemarin kebetulan ke Hungary itu paling sibuk untuk menggunakan gadget. Karena aku harus kesibukan kampus asal, kesibukan kampus di sana, terus juga aku di bagian kreatif kemarin, jadi aku ngedit dan sebagainya itu bener-bener berat banget. Dan Kamu tuh ngedit juga? iya, jadi aku masuk ke kreatif kemarin. Ngedit Iya. video? Ngedit video after movie, trailer, terus juga feeds. Ya, nah itu semua nggak bisa kalau misalnya aku nggak pakai Axio Pongo. Aku jadi pakai Axio Pongo dan itu benar-benar lancar banget. Enak. Kamu pakai Axio Pongo? Ya, memang Axio Pongo tuh the best sih untuk yang buka aplikasi berat ya. Bahkan habis aku pakai itu dan Buat ya, gaming juga. ya Pasti kamu sebenarnya buat gaming juga enggak, kan? enggak ya papi, enggak. Aku benar-benar buat produktivitas. Nah jadinya teman-teman ngeliat juga mereka tertarik, tapi karena lagi di Hungary kan nggak bisa kan, karena itu kan produk betul, lokal. produk Jadinya lokal. balik Indo baru nanya-nanya mereka. Kalau Jesslyn sendiri gimana Jess? Kalau aku kan tadi kok bahas AI, aku juga sebenarnya terbantu banget di AI ya, karena waktu aku pendaftaran kuliah itu aku harus ngerjain banyak personal essay. Kayak dari univ ini butuh ini butuh yang ini. Terus aku juga harus cerita tentang diri aku sendiri. Kan aku butuh kayak referensi gitu lah ya supaya aku bisa ngerjainnya itu. Terus aku juga kemarin pas pas kuliah itu aku harus apa tuh kayak daftar course-nya gitu kan. Nah, itu tuh sekali daftar course itu semua kan dari semua negara kan rame banget kan yang daftar kan. Jadi webnya nge-lag nge-crash, cuman di situ karena aku pakai Axio juga, terus itu lancar banget. Jadi kayak aku nggak nge-crash, teman-teman aku yang lain banyak yang nge-crash juga kayak tiba-tiba webnya error, tapi aku lancar-lancar aja sih. Aman, iya. Oke Sobat Axio, memang tidak bisa dipungkiri sekarang produk lokal sudah bisa dibanggakan ya. Kalau mungkin orang-orang banyak yang sebelah mata, tapi Axio udah mengembangkan sayap lebih baik lagi, lebih better lagi untuk para Sobat Axio. Contohnya mungkin kayak yang sekarang lagi santri ini Axio Hype R. Dia ini kalian nih Axio Hype R aku lagi pegang, kan mau pegang nggak seberapa? Mungkin Jesslyn dulu. Kok gitu? Kan woman first. Seberapa ringan coba? Oh, enteng banget sih ya. Enteng banget. Coba menurut kamu berapa kilo? Pakai satu tangan coba. Biasa berapa sih kalau Enggak boleh nanya jawaban tetangga dong. Oh nebak nih ya, ini nebak ya. Tebak. Kalau bener dapat nih. Kalau bener dapat. 1,5. Segitu 1,5. Gak tahu aku. Iya, Coba Jo.
Nggak mau? Ih, Nggak dapet ya soalnya. Bercanda, coba ya. Wih, ini mah nggak 1,5. 1. lama amat ngerasainnya. Nunggu ada contekannya. Tapi ini enteng sih, enteng banget. Iya. Jadi ya, Bisa buat ngipas. 1. Ini di bawah 1 iya kilo. makanya harusnya di bawah 1. Di bawah 1 kilo, coba tebak ini harganya berapa? Dengan laptop seringan ini. Kok keren banget bisa gitu. Ada gerakan tambahan. Coba tebak harganya berapa guys? 10 kali ya. 10. 10. 10. Ini kita start dari 5 juta sampai 7 juta aja untuk Hype Air ini. Serius. Jadi, dia kaget banget. Asli kaget banget ya. 5 juta. Ini start from 5 juta aja. Kalau 5 juta itu yang Hype Air IPS, sementara yang 7 juta itu yang udah OLED gitu, Hype Air 5. Jadi mungkin Sobat Taksi boleh ya udah ada testimoninya tadi seberapa smoothnya. Kamu shock banget ini. Shock banget. Iya. Udah seamless banget dan ya kalau misalnya dibawa ke tote bag mungil itu bisa kan, cewek-cewek kan nggak mau ya bawa tas bulky gitu. Oke, jadi memang kita ya seperti generasi muda yang bangga akan Indonesia, produk lokal juga harus terus be better ya, every each day gitu. Nah, tapi mungkin aku jadi kepo nih, kalian kan tadi bilang AI itu sangat engage banget sama kalian. Gimana sih kalau mungkin tips kalian sendiri biar bikin kalian tuh nggak tumpul gitu dengan kalian membiasakan menggunakan AI? Nah itu ya. Jadi disclaimer dulu ya, tadi kan kita bilang kayak kita setiap kali dan juga bahkan buat ke program beasiswa kita juga ada bantuan dari AI. Tapi ya pasti banyak banget yang bilang juga curang ya. Tapi ya mau gimana, karena perkembangan AI ini kita emang harus sudah hidup berdampingan. Gak bisa kita kayak bilang kita mau ngelakuin sesuatu nggak pakai AI tapi yang lain bisa pakai AI terus ngerasa dicurangin, enggak, karena emang itu pasti ada privilege itu dan harus digunakan. Dan balik lagi AI ini juga memang bagus dan bisa lebih baik lagi kalau misalnya kita sebagai pilotnya itu lebih baik lagi. Jadi kita juga mengasah critical thinking kita di bagian prompt itu. Jadi kita sebagai maestro untuk alatnya yaitu AI. Jadi kita harus ngasah otak kita buat bikin prompt yang bagus. Dan kita juga, aku bahkan sering kayak aku ngobrol sama AI gitu kan. Karena ya itu juga bagian untuk brainstorming bareng dan sebagainya ya. Kalau misalnya ada yang belum coba untuk masuk ke dunia AI karena menurut mereka itu curang, mungkin bisa diubah lagi perspektifnya dan lebih open minded lagi terhadap itu, karena mau gimana pun pasti kita harus hidup berdampingan sama AI eventually. Jadi ya kalau nggak kita pasti akan tenggelam sih Sobat Aksio. Meskipun banyak yang saat ini masih salah kaprah ya, kayak bilang apa-apa pakai AI, tapi ternyata di balik itu kalau memang ya kayak Jose bilang tadi, pilotnya bagus gitu, kita bisa bikin prompt yang bagus, itu tandanya memang critical thinking kita ya Sobat Aksio yang digali. Mungkin kalau dari Jaslyn sendiri, biar kamu nggak terlalu engage sampai tumpul jadi nggak bisa mikir, tipsnya gimana sih Jas mungkin untuk generasi muda juga? Kalau aku juga sebenarnya sama sih kayak Koko ya, tapi sebagai tambahan kalau misalkan kita kayak udah ngetik promptnya gitu kan nanti muncul gitu. Nah dari situ kita juga tetap harus kayak apa tuh diubah-ubah lagi gitu loh, maksudnya elaborate lebih lagi, karena kan yang kita pakai buat AI itu sebagai buat referensi aja kan. Kita juga tetap harus masukin yang ada di pikiran kita supaya ya gak semua tuh harus dengan AI kan. Jadi kita tetap harus menggabungkan dari yang AI itu sama yang dari pikiran kita gitu. Betul. Kadang AI juga generate-nya tuh nggak sesuai yang kita mau. Dan itu juga kalau misalnya kita tumpul dan nggak paham sama sekali ya kita langsung ambil mentah-mentah. Tapi kalau misalnya kita memang paham dan juga ada otaknya ya, jadi kita pasti ngenela jawaban dari pasti, AI dan kita juga pasti terus digali lagi sampai yang benar menurut kita dan juga pikiran kita. Makanya sampai ada yang bilang kalau misalnya mungkin sekarang ChatGPT ya, orang-orang kalau sampai ganti chat itu mereka udah males karena biasanya AI udah kenal kita kan maunya kayak gimana. Betul sih, memang critical thinking itu sangat diuji di kehidupan era sekarang, apalagi untuk kita yang muda ini ya gitu, para Gen Z, dan setelah Gen Z itu Gen Alpha ya. Para Gen Alpha yang udah terlalu engage dengan teknologi gitu Sobat Aksio. Nah, ini kita abis ini mau main games. Tapi sebelum itu aku mungkin mau pertanyaan terakhir. Kita kan udah cukup panjang ya, misalnya aku udah benar-benar dive deep banget nih, ternyata jadi atlet itu nggak mudah gitu. Mungkin katanya aja seru ya, Jose sama Jaslyn gampang nih, sering menang gitu, kalahnya jarang gitu. Kan kalau secara bobot pasti lebih sering menang kan dibanding kalah atau gimana.
Betul kan? Iya. Kalau percentage biasanya berapa nih kalau bisa ditaruh persenan? Kebetulan aku kayak polo air itu 100%. Aduh. Dia tuh Gak pernah kalah Aduh. selama 3 tahun. agak sombong tapi nyata ya. Bener. Kita kalau mau bete juga nggak bisa karena bener. Kalau Jaslyn percentage berapa nih Jas? Aduh, ke percentage Selama sebenarnya 10 tahun lebih. susah ya dihitung ya, karena kan dari satu lomba aja tuh kayak ada yang menang juga Tahapannya ada yang banyak, kalah iya, kan. iya, 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 jadi agak susah sih sebenarnya. Tapi pasti kalau pede lebih banyak menangnya dong. Iya dong. Water polo Faktanya aku juga- juga 100% Oh, 100%. kebetulan. Oh, Iya. keren. Tapi aku mau nanya mungkin ke Jaslyn dan Jose ya. Menurut kalian sendiri perkembangan peratletan di Indonesia ini gimana sih untuk di tahap sekarang 2025 ini? Ada yang harus dikembangin lagi nggak atau ada yang dirubah polanya? Menurut aku dari segi polo air ya, mereka itu pelatihannya udah bener-bener bagus. Dimana kita atletnya itu dibawa ke negara-negara yang maju di bagian polo air, dilatih di sana di liga mereka, contohnya di Cina atau enggak di Hungary juga salah satu yang polo airnya bagus. Dilatih di situ di liganya, kemudian dibawa pulang, jadinya punya skill dan juga mentalitas seperti negara-negara juara ini. Kalau renang ya, yang aku tahu kan renang ya. Kalau dari renang sendiri sih banyak juga yang kayak Koko, jadi dikirim ke luar negeri. Terus banyak juga atlet-atlet muda yang ikutin ke lomba yang ada di luar negeri. Jadi kalau nggak salah tuh sebentar lagi bakal ada lomba Youth Olympic. Nah itu juga atlet-atlet batas umur kalau nggak salah 2008 mereka diikutin ke sana. Jadi dalam masih umur muda itu mereka juga tetap dikenalin ke lomba-lomba di luar supaya mereka ada experience-nya sendiri. Berarti secara pelatihan sebenarnya udah oke ya, kayak kita di Indonesia dibawa keluar untuk bisa tahu skillnya yang oke tuh di mana gitu. Kualitas dari pelatih itu udah bagus. Tapi ya itu tadi lagi, kalau misalnya untuk orang yang di cabang olahraga yang mungkin merasa kurang diapresiasi, itu ya jangan berkecil hati karena dengan prestasi-prestasi kalian yang kalian fokusin itu, kalian nggak cuma bisa jadi atlet pro yang juara, tapi kalian juga bisa jadi student atlet kayak kita, dimana kita dapat dibukakan kesempatan dari prestasi-prestasi kita di non akademik ini buat pursue akademik. Betul ya. Siapa sangka dari renang kamu bisa ke Toronto dan kamu bisa ke Hungary ya. Benar itu. Jo dan Jess. Tapi mungkin terakhir nih, benar-benar terakhir nih. Langkah seperti apa sih yang pengen kalian aplikasikan gitu sebagai anak muda untuk Indonesia saat ini? Terlepas dari kalian atlet deh. Kalian sebagai anak muda nih, spesial kemerdekaan melihat Indonesia, kalian pengen ngambil gerakan apa? Karena kan nggak bisa dipungkiri kita tongkat estafet bangsa ya. Bener-bener. Kalau dari aku sendiri ya kayak misalnya tahun lalu itu kan sebagai penerima beasiswa program ISMA, ya aku terpaksa menjadi representatif dari Indonesia ke luar negeri. Dimana di situ aku harus mendisplay bahwa memang orang Indonesia ini adalah orang yang hebat gitu. Maka dari itu aku di sana menggunakan pengalamannya, menggunakan experience-nya sebaik mungkin dengan cara memperkenalkan budaya Indonesia di sana bareng teman-teman. Aku juga kayak memperkenalkan makanan tradisional di sana. Pokoknya kita harus mengenalkan Indonesia keluar dan bukan cuman berdasarkan event-event seperti itu, tapi misalnya kayak aku di kelas, aku juga banyak interaksi sama dosen tentang kayak saling exchange knowledge about Indonesia sama negara mereka, kayak dengan kita terus aktif dan berpartisipasi bukan hanya belajar tapi juga berkontribusi di komunitas itu di luar, itu secara tidak langsung kita membawa nama Indonesia dan membawa kontribusi Indonesia ke luar negeri gitu sih kalau dari aku. Berarti teman-teman kamu juga udah tahu Indonesia ya sekarang ya? Betul. Yang di Hungary itu. Betul udah tahu banget. Kamu kenalin apa waktu itu makanan khas Indonesia ke mereka? Kita kemarin itu bikin lontong sayur, rendang dan luar masih banyak biasa. banget. Kita juga bikin ada batik juga. Jadi mereka kita ajarin batik, cara bikin batik. Wah, luar biasa. Kalau Jaslyn sendiri gimana Jas? Kalau aku sendiri paling untuk kayak Koko, kemarin kan Koko bahas ISMA, sekarang aku bahas pas kemarin aku summer programnya itu. Pas summer program kita di situ juga kayak ada kayak party night gitu, kayak di hari terakhir itu yang lain ada yang nyanyi, ada yang apa. Nah dari Indonesia sendiri kita ngebawain tari-tarian daerah. Jadi kayak kan biasa ada yang kayak udah remix gitu kan lagunya kan digabung-gabungin kan. Jadi nanti kita kayak flash mob gitu ya kalau flash mob, kayak betul. Terus kita juga emang sebelumnya udah di briefing buat bawa cake kebaya, buat cewek kebaya atau buat cowok cowok apa ya? Mungkin belangko. Gitu deh. Nah, Beskap ya. kita udah di briefing buat bawa jadi supaya nanti
ya orang-orang bisa lihat kayak kok batik, kok kebaya gitu. Berarti dimanapun kalian pergi kalian nggak pernah lupa ibu kalian siapa ya. Dan itu juga yang ketika aku ngeliat ekspresi mereka terhadap Indonesia. Iya, tentang insight mereka terhadap Indonesia itu kayak mereka ngerasa ini hal yang sangat baru, apalagi karena itu juga aku di Eropa bener-bener kayak wah jadi rasanya tuh eager buat kayak lebih ngenalin Indonesia lagi tuh jadi lebih pengen lagi gitu. Makanya kayak kalau misalnya aku diberikan kesempatan lagi, nah karena itu juga aku pengen rencananya master's degree di luar juga dengan cara seperti itu sebagai representatif Indonesia. Dan ini juga bukan cuman dari program beasiswa kuliah ya. Kalau misalnya kalian yang memang jadi atlet pro dan memang lomba di luar ya kalian juga bisa mengharumkan nama Indonesia dengan menunjukkan taring olahraga Indonesia gitu. Betul. Luar biasa. Keren banget guys. Patut diacungi jempol. Usaha kalian nggak cuma berenang ya, tapi kalian cinta kalian terhadap bangsa juga patut diacungi jempol. Oke Sobat Aksio, tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar ya. Luar biasa Jesslyn dan Jose memberikan insight kepada kita. Dan sekarang nih sebelum kita tutup, kita mau main games dulu sama Jesslyn dan Jose. Ini kita main games This or That. Ini udah jadi setiap episode di Koneksi Podcast. Dan kalian cuma boleh mikir 3 detik aja. Jadi ini nggak boleh kelamaan pertimbangan ya. Ini jawab cepet aja, oke? Jesslyn, Jose siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Sebentar, tapi ini nanti jawabnya gimana langsung kita Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Oke. Bareng-bareng. Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Kamu pilih mana aja, Jesslyn, Jose? Latihan tiap jam 4:30 pagi atau latihan 5 jam nonstop sore sampai malam? 3, 2, 1. Ayo pilih. Setengah 5. Setengah 5 pagi nggak apa-apa. Kalian morning person. Iya. Morning person. Iya. Dia boleh sampai malam. Enggak workaholic sampai 5 jam sih. Segar. Jadi kayak nanti abis berenang pagi langsung segar seharian. Kalau jam 3 subuh mau? Daripada 5 jam Enggak, apa sih? Iya, jam 3 deh. Tapi pernah nggak sampai latihan sampai 5 jam? Enggak. Untuk nyiapin lomba gitu. Mungkin dalam sehari itu 5 jam ada, iya. Tapi 5 untuk jam run terus 5 jam enggak. Oke, 4 jam ya. Tapi itu pun di parting ya 2 jam. 2 jam. Oke, agak-agak possible sih sebenarnya. Tapi namanya juga games. Ya, lanjut aja. Oke, pertanyaan kedua. Kalian pilih mana? Disorot banyak media atau dapat support maksimal dari pelatih? 3, 2, 1. Ayo. Disupport. Enggak, tadi kamu disorot media. Kamu disupport. Kalau kamu genuinely aja. Kalau disorot media juga nggak apa-apa. Iya, disorot deh. Emang dia spotlight banget ya Jess ya orangnya ya. Mau jadi center of attention. Bener. Kalian tuh langit dan bumi banget ya. Kalian beda banget ya kayaknya ya. Kenapa kamu nggak apa-apa punya pelatih yang galak, lebih pilih disorot banyak media? Emang kamu mau terkenal? Jujur aku ngeliatnya kayak lebih banyak benefitnya kalau kayak gitu sih. Oh, oportunis. Oke. Bisa berarti jadi talent Aksio kan dia suka spotlight kan. Oke. Mungkin Sobat Aksio juga udah nggak asing ya ngeliat muka Jose ya Sobat Aksio ya. Karena next questionnya dia udah sering muncul. Nanti kita munculin lagi. Oke. Pertanyaan ketiga. Pilih mana? Coach galak yang detail atau coach yang lembut tapi perhatian banget? 3, 2, 1. Coach galak kayak detail. Oh gitu? Yeah. Lebih seru ya? Lebih menantang ya? Iya, nggak Karena pengen yang kalau menye-menye misalkan gak dikasih pressure, kita jadi kayak Iya. oh ya udah gitu-gitu doang. Tapi kalian tuh tipe yang pengen dipuji terus nggak sama coach? Misal habis melakukan achievement? Ya kalau misalkan emang achievementnya udah terpenuhi ya mau dong dipuji. Kan kadang ada coach yang emang gak gampang muji kan biasanya. Tapi sekali dipuji jadi berasa banget jadi kan. berasa banget kan pilih coach yang kayak gitu. Iya. Kamu juga? Kalau dari aku sendiri sih nggak ngeliat pujian dari coach sih. Kalau aku orang tua. Orang tua. Kalau aku pujian dari orang tua. Jadi selagi memang kalau misalnya coachnya itu galak dan memang nggak ngasih praise tapi dia detail, jadi kualitas latihannya itu tetap naik, ya udah. Tapi biasanya lebih afirmasi siapa sih, papa atau mama? Mami. Oh iya. Sama deh. Oh sama. Oke, pertanyaan keempat. Kalian lebih pilih tanding di luar negeri atau menang di dalam negeri? 3, 2, 1. Menang di dalam negeri. Menang di dalam negeri, tanding di luar negeri. Kenapa nih, Ca dan Jess dan Jo? Kalau tanding di luar negeri tergantung ya biaya pribadi atau dibiayain. Loh, kok ada detail gitu? Kayak dibayarin. Yo, beda dong. Kayak gitu dong 3 detik ya. Beda dong. Ya Kalau bisa dibayarin. Kalau misalnya dibayarin
Iya dibayarin sih, maksudnya dibayarin ke luar negeri sih. Lebih beli ke luar negeri. Iya. Oh, berarti kamu mikir duitnya ini ya. Kalau Jose? Kalau aku emang kayak udah langsung tadi kayak apa ya, jiwa patriot aja sih. Iya. Kayak pengen bawa nama Indo keluar gitu. Kayak keren banget. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Pilih latihan individual atau latihan bareng tim? 3, 2, 1. Bareng tim. Bareng tim. Cuman Jaslyn ini, sorry ya Sobat Aksio, Jaslyn ini introvert atau ekstrovert sih sebenarnya? Ambivert mungkin ya. Oh, ambivert. Iya, jadi di situasi tertentu bisa heboh, di Iya. situasi tertentu Iya. Kalau Jose kayaknya dia heboh. Introvert. Enggak, dia Serius introvert. Iya. Iya percaya kok ekstrovert. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pilih juara di usia muda atau konsisten bertahan sampai senior? 3, 2, 1. Teng. Konsisten bertahan sampai senior. konsisten. Maksudnya gimana nih? Jadi konsisten dong tapi nggak juara tuh gimana? Jadi pas kecil kalian tuh juara mulu gitu. Terus tiba-tiba kalian agak glowing gitu. Konsisten. Tapi konsisten juga menangnya nggak banyak, cuman konsisten aja ada terus. Konsisten. Pilih konsisten ya. Seperti biasa ya, atlet ini memang disiplin ya, Yeah. Sobat Aksio. Dan pertanyaan terakhir, Jaslyn dan Jose, pilih dapat perak di luar negeri atau emas di dalam negeri? 3, 2, 1. Perak di luar negeri. Beda ya memang feelnya ya. Beda. Karena selalu kayak ahead. Step ahead Juga terus. lawannya kan lebih banyak kan. Jadi Tapi itu udah pasti guarantee ya, kalau di luar negeri tuh udah pasti naik level ya secara lawan. Atau kadang kalian pernah realize ke luar negeri ternyata biasa aja lagi saingannya gitu. so far selama aku lomba di luar saingannya lebih Selalu lebih. Balik lagi kan biasa kalau misalnya memang kita lomba di luar ini kan karena difasilitasi oleh negara maupun juga dari coach ya. Jadi ya mereka kan pasti mau ke negara yang juara yang tadi aku udah bilang. Jadi ya nggak mungkin kita ke negara yang lebih di bawah kita. Jadinya memang pasti kita bakal lebih belajar kalau di luar. Oke Sobat Aksio, itu tadi Jaslyn dan Jose Games This or That kita. Seru banget episode kali ini, benar-benar memberikan insight bagaimana kita harus berdampak ya, menjadi muda, berdampak dan terus berkarya. Mungkin pertanyaan terakhir, Ada lagi benar-benar nih. terakhir Ini banget terakhir lagi untuk nih. menutup podcast Terakhir lagi kita nih, kali ini. oke. Spesial kemerdekaan, mau nanya makna merdeka untuk kalian masing-masing, Jaslyn dan Jose. Dari aku sendiri, merdeka itu kan esensinya adalah kebebasan ya, bebas. Dan untuk zaman kita, kebebasan menurut aku itu lebih kebebasan kita untuk memilih keputusan. Kayak misalnya kalau kita mau jadi apa, itu kita punya kebebasan penuh untuk memprioritaskan hal yang penting dan mengorbankan hal yang tidak penting. Yang udah dari tadi aku mention juga bahwa kita ketika ingin mau fokus terhadap satu hal, kita harus siap untuk mengorbankan satu hal, dan itu semua kebebasan kita untuk memilih gitu sih. Kalau dari aku. Kalau aku sebenarnya sama juga. Terus sebagai tambahan juga kan kebebasan dalam memilih itu kita yang menentukan kita tuh maunya apa. Jadi jangan kayak kita disetir orang lain atau kita ngikut orang lain juga. Itu menurut aku juga kita ya bukan pilihan kita sendiri. Betul. Menjadi diri sendiri ya. Menurut aku ya bisa memilih untuk diri sendiri aja sih. Ya jadi buat kalian yang sekarang ini masih ngerasa masih terbebani atau kayaknya aku nggak di sini deh. Kalian harus ingat kalau misalnya Indonesia ini udah merdeka selama 80 tahun ya. Jadi kalian juga harus merdeka. Kalian juga harus merdeka. Gitu. Betul. Luar biasa Sobat Aksio. Kembali lagi bolak-balik aku ngomong luar biasa karena ini potret generasi muda yang betul-betul memanfaatkan apa yang mereka miliki dan bagaimana mereka bisa merdeka dalam berkarya. Jadi Sobat Aksio yang nonton kali ini, jangan lupa untuk tetap jadi diri sendiri, selalu berkarya dan terus mengharumkan nama bangsa. Sekali lagi selamat ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun, semoga semakin jaya, semakin kaya juga untuk anak-anak mudanya. Buat Sobat Aksio, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, mulai dari Instagram, TikTok, dan juga cek katalog website kita di aksioworld.com. Sampai jumpa di podcast koneksi berikutnya. Dadah!